Assalamualaikum guys. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga baik-baik selalu. Baik kawan-kawan, di sini sedikit saya share ya tentang pembuatan piringan ya di tanaman kelapa sawit ya. Nah, di sini saya menemukan telur guys. Ini telur apa ini guys? Ya, oh, ya, lumayan besar loh ini ya. Tuh, segini. Nampaknya kayak telur ular ya. Gak tahu lah guys. Pas saya membuat piringan di sini ternyata gelundung gitu ya. Ada telurnya. Baik teman-teman, saya buat piringan seperti ini. Ya, sebelumnya saya bersihkan dulu area piringannya ya. Baik, saya cabuti manual, kemudian selebihnya saya garuk dengan menggunakan cangkul ya. Selebar 2 meter. Kemudian di bagian tengahnya seperti biasa saya berikan pupuk organik dan kemudian saya piringi ya, bagian pinggir saya impuk ke dalam. Jadi setiap tanaman yang baru itu memerlukan penggemburan area piringan kawan-kawan, tidak terkecuali tanaman yang lain ya, seperti durian, kelengkeng dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita nanam jagung juga sama, kita dangir namanya ya, kita siangi rumputnya itu sambil membiak tanah di pinggir-pinggirnya untuk diimpukkan ke bagian tanaman tersebut sebagai penggemburan agar akar tanaman yang masih muda itu bisa ke sana dan kemari mencari unsur hara yang diperlukan. Awal mula kita tanam penggemburan hanya sebatas lubang tanam saja kawan-kawan. Kita sediakan sedikit area ya di lubang tanam itu supaya akarnya itu bisa berkembang. Kemudian seiring berjalannya waktu membesar ya, otomatis akar itu akan semakin lama akan semakin panjang. Nah, tapi di usia yang masih muda akar itu masih tergolong lunak ya, belum tua karena tanamannya masih muda. Nah, karena dia agak melebar sudah akarnya, maka kita perlebar juga area piringannya. Sebenarnya kalau boleh jujur, kalau areanya seperti ini ya, atau Anda bukaan baru lahannya dan lahannya itu subur, nggak diginikan juga nggak apa-apa teman-teman ya. Asal dipupuk terus juga kalau sawit itu tetap bisa subur ya. Hanya saja kalau luasannya seperti ladang saya ini cuman sedikit, ya semaksimal mungkin kita rawat ya. Jadi selain akar nanti itu mudah untuk bergerilya ke sana dan kemari, yang kedua air seperti biasa kita membuat terasan seperti ini, air itu tidak masuk ke area piringan. Yang ketiga, pada saat kita memupuk ya, maka akan nyaman sekali peletakan pupuknya di area piringan ini bagian atas ya kawan-kawan. Jadi dia akan tenggelam ke dalam ya, ke dalam tanah yang sudah kita gemburkan ini. Jadi tidak lari pupuknya ya. Kalau kena air hujan dia akan meresap ke dalam karena tanah sudah kita gemburkan. Nah, kebetulan juga ini sebentar lagi juga saatnya pemupukan kawan-kawan, sudah usianya sudah 3 bulan ya. Sebenarnya sudah agak terlambat kawan-kawan karena saya harus menyelesaikan piringan ini dulu, saya selesaikan baru saya pupuk ya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi sudah banyak yang sudah saya selesaikan. Hanya tinggal sekitar 7 pohon saja yang belum kawan-kawan. Jadi seperti ini juga sudah bisa kita lihat ya. Sangat cantik sekali penampakannya kalau sudah dibersihkan seperti ini. Walaupun di sekelilingnya ini sangat semak kawan-kawan. Anda bisa lihat sendiri seperti ini kondisinya. Tapi di area piringan ya, jarak 2 meter dari pohon pangkal kita bersih ya. Nah, dengan kondisi seperti ini tidak mungkin di area piringan akan tergenang oleh air. Nah, itu sudah tidak mungkin lagi karena lebih tinggi dari bagian luarnya ya. Ini contoh yang belum kawan-kawan. Jadi semak sekali sampai di area piringan ini, tinggi-tinggi sekali seperti ini ya. Tuh ya, sejajar ini. Nah ya, sejajar dengan gulmanya ini gulmanya sudah setinggi ini nih ya, sawitnya segini, jadi sejajar ini sudah ya. Tuh. Jadi memang perlu dibersihkan agak berjarak jauh. Kemudian yang
ekstrim kawan-kawan. Ini di pinggir ya. Kalau daerah pinggir ini saya berikan lumayan ekstrim seperti ini. Bukan masalah saya tinggikan, tapi memang saya gali ya. Memang saya gali area pinggir ini karena ternyata akarnya sangat banyak nih, akar dari sebelah ya. Ini pohonnya sampai seperti ini kawan-kawan ya. Nah ya, ini sayang sekali ya menaungi sawit kita sebenarnya, tapi punya tetangga. Jadi jarak nanam ini cuma setengah meter kawan-kawan dari patok ini ya. Nah, sangat disayangkan sekali. Jadi kita mengalah lah ya. Jadi saya gali seperti ini supaya akar karet dari sebelah itu betul-betul saya pastikan terputus ya. Tapi cuman yang kelihatan bagian atas saja kawan-kawan. Nggak tahu lagi yang bagian terdalam lagi ya. Yang jelas yang kelihatan saya putus ya seperti ini. Sebenarnya subur nih sawitnya ya. Hanya saja pas di pinggir ladang orang yang sebenarnya ini nggak terawat juga kawan-kawan ya. Ya. Jadi banyak juga tikus dari situ. Nah ini ya. Ini juga lumayan saya tinggikan karena lumayan dekat juga dengan pinggir ya. Akar-akarnya ini ternyata saya gali di bagian tengahnya itu lumayan diambil nutrisinya oleh mereka ya. Jadi serabut akarnya sawit dengan serabut akar karet kan berbeda kawan-kawan. Jadi kelihatan ternyata sampai juga di sini, sehingga saya gali nih ya. Saya gali jadi beberapa akar ternyata ada juga yang masuk ke dalam. Ini lebih semak lagi kawan-kawan, coba setinggi ini ya. Belum saya semprot, jadi saya masih menyelesaikan piringan ini dulu. Saya amankan dulu sawitnya kawan-kawan. Jadi nanti nyemprotnya juga enak, nggak terlalu berdekatan dengan pohon sawit kita ya. Nah, jadi saya perlebar area piringannya supaya nanti pas nyemprot itu tidak berdekatan, sehingga tidak mengenai pohon sawit kita ya. Lumayan tinggi tuh ya. Tapi nggak mengapa, karena sudah kita batasi ya area pinggirnya, sehingga aman ya. Tuh ya, enak tuh. Walaupun semaknya tinggi, tapi kalau area piringannya kita bersihkan seperti ini, tentu aman teman-teman ya. Yang kadang-kadang yang tidak aman tuh karena semak tinggi, area piringan juga penuh dengan gulma. Nah itu kalau dibiarkan terus-menerus ya diserang tikus ya. Jadi minimal area piringannya yang harus kita bersihkan. Mungkin nunggu pemupukan dulu kawan-kawan ya, baru saya semprot ya. Jadi saya selesaikan piringan-piringan ini dulu, kemudian saya pupuk ya. Entah pupuknya nanti apa, baru nanti pengendalian gulma. Oke kawan-kawan, mungkin sampai di sini pertemuan kita, semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi sedikit bagi kawan-kawan semuanya. Saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.